Di sebuah desa yang tenang dan hijau di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, hiduplah seorang janda tua yang penyayang bersama putra sematawayangnya, Sampuraga. Kehidupan mereka sederhana, diwarnai dengan kehangatan kasih ibu dan kerja keras demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sampuraga tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berbakti. Ia melihat betapa gigihnya ibunya berjuang, dan dalam hatinya tumbuh keinginan yang kuat untuk mengubah garis kemiskinan yang membelenggu mereka. Ia bertekad untuk merantau, mencari peruntungan di negeri seberang, dan kelak kembali dengan membawa kemakmuran bagi ibunda tercinta. Berat memang meninggalkan satu-satunya orang yang ia miliki, namun mimpi akan kehidupan yang lebih baik memberinya keberanian untuk mengambil langkah besar ini. Dengan restu dan air mata haru sang ibu, Sampuraga pun bersiap memulai perjalanannya. Perjalanan Sampuraga ke tanah rantau tidaklah mudah. Ia menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Namun, dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah, ia bekerja keras siang dan malam. Awalnya, ia menjadi buruh pelabuhan, mengangkat barang-barang berat di tengah hiruk-pikuk aktivitas perdagangan. Lambat laun, kejujuran dan kecerdasannya menarik perhatian para pedagang. Ia belajar banyak tentang seluk-beluk perniagaan. Dengan sedikit demi sedikit modal yang terkumpul, Sampuraga mulai berdagang kecil-kecilan. Ketekunannya membuahkan hasil, usahanya semakin berkembang, dan akhirnya ia berhasil menjadi seorang saudagar yang disegani. Tahun demi tahun berlalu, kerja keras Sampuraga semakin membuahkan hasil yang gemilang. Ia kini memiliki armada kapal dagang yang besar, berlayar ke berbagai penjuru negeri membawa berbagai komoditas berharga. Kekayaannya melimpah ruah, dan ia menjadi salah satu saudagar terkaya di wilayah tersebut. Ketampanan dan kekayaannya memikat hati banyak wanita, hingga akhirnya ia mempersunting seorang putri bangsawan yang sangat jelita. Pernikahannya dirayakan dengan sangat meriah, dihadiri oleh para tokoh penting dan saudagar kaya lainnya. Sampuraga kini hidup bergelimang kemewahan, seolah melupakan kehidupan sederhananya di masa lalu. Setelah bertahun-tahun lamanya, Sampuraga mendengar kabar tentang ibunya yang semakin tua dan merindukannya. Tergerak oleh rasa bersalah yang samar, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia berlayar dengan kapal termegahnya, membawa serta istri dan seluruh anak buahnya. Kedatangan kapal yang begitu megah membuat gempar seluruh penduduk desa. Ibu Sampuraga, yang kini sudah sangat renta dan lemah, mendengar kabar tersebut. Dengan langkah tertatih-tatih dan hati berdebar penuh harapan, ia bergegas menuju dermaga, yakin bahwa saudagar kaya itu adalah putra tercintanya. Sampuraga, anakku, seru sang ibu dengan suara parau penuh kerinduan, berusaha mendekati kapalnya. Namun, Sampuraga menatap wanita tua itu dengan pandangan jijik. Rasa malu yang besar menguasai dirinya di hadapan sang istri dan para pengikutnya. Dengan nada dingin dan tanpa belas kasihan, ia berkata, "Pergi kau wanita tua. Aku tidak mengenalmu. Ibuku tidak mungkin seorang wanita miskin dan lusuh seperti dirimu." Kata-kata itu bagai petir menyambar hati sang ibu. Ia terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Air mata mulai membasahi bibirnya yang keriput. Dengan hati hancur berkeping-keping, ia menatap nanar putranya yang telah berubah menjadi orang asing. Dalam kepedihan yang tak tertahankan, sang ibu mengangkat kedua tangannya ke langit. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia bersumpah, "Ya Tuhan, jika benar dia adalah anakku, Sampuraga, yang telah kulahirkan dan besarkan dengan penuh kasih sayang, maka hukumlah dia atas kedurhakaannya." Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang, ombak laut mengamuk, dan petir menyambar-nyambar. Badai dahsyat melanda kapal megah Sampuraga. Ia dan seluruh awak kapalnya dilanda ketakutan yang luar biasa. Di tengah amukan badai, kapal Sampuraga perlahan-lahan tenggelam dan berubah menjadi batu. Sampuraga yang menyesal dan berteriak-teriak meminta ampun juga ikut menjadi bagian dari batu itu. Hingga kini, batu berbentuk kapal di tepi pantai menjadi pengingat akan kisah tragis seorang anak yang durhaka kepada ibunya.